Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bertemu untuk berbicara, untuk berdiskusi mengenai ragam karya ilmiah. Jadi kita akan mengawali pembahasan mengenai teknik penulisan dan publikasi karya ilmiah ini dengan apa yang dimaksud dengan karya ilmiah dan jenis-jenisnya. Jadi kita akan mulai dengan membahas tentang apa itu definisi karya ilmiah. Nah, sebuah tulisan disebut sebagai karya ilmiah itu jika dia memenuhi kriteria berikutnya. Jadi ada 4 kriteria sesuatu itu sebuah tulisan disebut sebagai karya ilmiah. Pertama, sistematis. Jadi ada urutan yang menjadi pedoman, jadi sistematis. Jadi tidak ditulis serampangan, tidak ditulis mengalir asal saja, tetapi ada struktur yang menjadi patokan atau pedoman sebuah tulisan tersebut disusun. Jadi ada sistematikanya, sistematis, dimulai dari A, B, C dan seterusnya, lalu kemudian diakhiri dengan penutup. Itu satu. Yang kedua, faktual. Jadi sesuai dengan fakta, tidak dikarang, bukan imajinasi, jadi faktual, sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, sesuai dengan realita. Jadi dia ditulis berbasis realita. Yang kedua, based on data. Jadi tulisan ilmiah itu berbasis data. Jadi selain dia faktual, juga harus ada datanya. Jadi sesuatu itu kalau tidak ada datanya, maka kita tidak bisa bicara atau menyebutnya sebagai sesuatu karya ilmiah. Jadi dia harus sebutkan data di dalamnya. Data itu bisa berupa nama, jumlah-jumlah, hal-hal yang bersifat kuantitatif, itu bagian dari data, atau hasil wawancara, pernyataan orang. Makanya berita itu pasti mengutip pernyataan orang karena itu adalah data. Lalu yang terakhir, sebuah tulisan itu disebut sebagai karya ilmiah jika dia didukung oleh teori atau konsep. Jadi di dalam pembahasannya itu maka dia mengutip hasil penelitian sebelumnya atau teori-teori yang sudah banyak digunakan untuk kemudian mendukung pembahasan atau analisis yang ada di dalam karya tersebut. Nah, jenis-jenisnya itu banyak sekali sebenarnya. Tapi yang umum yang sudah beredar di masyarakat sampai sekarang itu setidaknya ada 1 opini, kedua essay, yang ketiga adalah artikel jurnal, lalu tugas akhir, laporan penelitian, book review, dan ensiklopedia. Nah, kita akan fokus di beberapa jenis saja ya. Jadi untuk tugas akhir dan laporan penelitian kita tidak akan bahas karena itu bagian dari mata kuliah yang lain. Nanti ada proposal penelitian, ada skripsi, dan lain sebagainya. Untuk teknik penulisan dan publikasi karya ilmiah, kita akan fokus pada opini, esai, artikel jurnal. Nah, untuk kesempatan kali ini, kita akan mulai membahasnya dari apa yang disebut sebagai opini. Nah, opini itu punya 3 ciri khas ya. Pertama, karena dia disebut opini itu karena memang tulisan ini adalah pendapat penulis, subjektivitas, sangat subjektif. Tetapi walaupun dia subjektif, tetap harus mengacu pada konsep atau prinsip dasar karya ilmiah tadi yang di awal sudah dibahas. Jadi walaupun hanya bersifat pendapat pribadi, dia harus tetap sistematis, harus berbasis fakta. Jadi pendapat kita itu berbasis fakta. Oleh karena itu biasanya opini itu adalah respon ya, reaktif, respon kita atau pendapat kita tentang sesuatu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jadi tetap faktual dan based on data. Jadi pada saat kita menyampaikan pendapat itu harus ada data yang kita pegang dan kita sampaikan. Ciri yang kedua, opini itu aktual temanya. Jadi hal-hal yang bersifat kekinian. Jadi apa yang sedang berkembang di masyarakat itu yang menjadi concern tulisan opini. Nah, pokoknya sekarang itu mengenai vaksinasi ya, terkait pembatasan kegiatan masyarakat dan lain sebagainya. Ini kan yang sedang in dan hot di tengah-tengah masyarakat. Itu yang menjadi bagian dari opini ya.
Jadi opini itu biasanya tidak terlalu panjang karena dia fokus pada apa yang pendapat seseorang terhadap fenomena yang ada di tengah-tengah masyarakat, dan sifatnya reaktif ya, reaktif. Jadi dia adalah reaksi kita terhadap sesuatu, bagaimana kita menanggapi sesuatu, itu fokus dari opini. Nah, yang lebih luas dari opini itu disebut sebagai essay. Nah, essay ya. Jadi essay itu tidak hanya sekedar pendapat kita atau tanggapan kita terhadap sebuah fenomena, tetapi lebih dalam dari itu. Oleh karena itu, esai itu punya karakteristik pertama, reflektif dan analitis. Jadi reflektif analitis itu kita merespon sesuatu sebagai bagian dari opini itu, tetapi juga merefleksikan apa yang sedang ada, yang sedang kita bahas ini dengan hal-hal lain. Jadi menghubungkan apa yang kita tulis ini dengan kejadian-kejadian lain atau dengan tulisan-tulisan lain yang terkait dengan apa yang sedang kita tulis. Jadi dia reflektif. Jadi semacam komentar kita ya, jadi semacam komentar kita, pendapat kita, tapi juga didukung oleh pendapat-pendapat orang lain. Oleh karena itu, di dalam essay biasanya tidak hanya pendapat pribadi penulis yang muncul, tetapi pendapat-pendapat orang lain mengenai apa yang sedang kita tulis. Yang kedua, formatnya itu bisa ada yang formal, ada yang non formal. Ini dari sisi bahasa ya. Jadi ada esai yang ditulis dengan bahasa formal. Bahasa formal itu ya artinya dalam bahasa baku, bahasa Indonesia. Ini biasanya dimuat di koran-koran ya, di majalah-majalah formal, majalah-majalah yang resmi. Sedangkan untuk yang bersifatnya lebih populer itu biasanya menggunakan bahasa-bahasa non formal. Jadi boleh dalam menulis esai itu kita memasukkan beberapa istilah-istilah kehidupan sehari-hari dan disampaikan dengan gaya bahasa non formal. Selanjutnya, esai itu detail dan mendalam. Jadi berbeda dengan opini yang reaktif yang ditulis hanya mungkin sekitar 4-5 paragraf. Biasanya esai itu lebih panjang karena dia akan membahas satu fakta itu, satu fenomena yang menjadi kayak concern dari tulisan itu dengan fenomena-fenomena lain yang mirip ya. Jadi seperti misalnya vaksinasi. Pada saat kita membahas tentang vaksinasi di Indonesia, maka kita juga bahas tentang bagaimana vaksinasi ini terjadi di negara-negara yang lain, atau terkait dengan bagaimana vaksinasi pernah dilakukan pada masa lalu. Selanjutnya, multi perspektif ya. Jadi mencakup beberapa pandangan orang lain selain pandangan kita sendiri. Oleh karena itu memang dalam esai biasanya umum itu mengutip pernyataan-pernyataan orang lain atau bahkan mungkin tulisan lain yang terkait dengan apa yang sedang ditulis dalam sebuah esai tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah artikel ya, artikel jurnal. Nah, kalau opini dan esai itu agak agak luas ya dari sisi struktur pembahasan. Nah, kalau artikel jurnal itu jauh lebih pakem, jauh lebih kaku ya, karena dia betul-betul memiliki gaya selingkung yang berbeda antara satu jurnal dengan jurnal yang lain. Jadi mudahnya tuh begini, pembabannya itu sangat sangat terstruktur, sangat kaku. Jadi semua artikel yang diterbitkan oleh sebuah jurnal itu biasanya ditulis dengan format dan gaya yang sama, walaupun isinya berbeda. Jadi gaya selingkung itu terkait umpamanya struktur pembaban, dimulai dari pendahuluan, lalu kemudian metode pembahasan, lalu kemudian analisis, kesimpulan. Ada yang menggunakan model pendahuluan, lalu kemudian dilanjutkan dengan langsung pembahasan, beda-beda. Gaya selingkung itu juga terkait dengan umpamanya model pengutipan. Jadi artikel itu biasanya lebih kaku, lebih formal ketimbang esai ataupun opini. Nah, kalau di opini dan esai, walaupun kita mengutip karya orang lain, biasanya itu tidak harus mencantumkan judul yang dikutip ya. Tapi kalau di artikel jurnal harus dan wajib.
Itu bagian dari gaya selingkung dari penulisan artikel jurnal. Yang kedua, artikel jurnal itu berisi data, teori, dan analisis. Jadi dia lebih lengkap ketimbang esai ataupun opini. Jadi harus ada data, ada teori, ada analisis ya. Jadi apa beda antara teori dan analisis? Jadi teori itu kita mengutip pernyataan atau konsep-konsep yang sudah dipublikasi di luar atau umum, yang sudah menjadi pemahaman banyak orang atau diakui kebenarannya oleh sebagian besar sivitas ilmiah. Nah, analisis itu sebenarnya campuran ya, jadi campuran antara data dengan teori. Jadi data yang kita sajikan itu dikomentari dengan teori, lalu kemudian kita elaborasi, muncul di situ juga pendapat kita. Nah, itulah yang kemudian disebut sebagai analisis. Jadi tidak hanya berisi data dan teori, tapi juga ada analisis di dalamnya. Metodis, jadi biasanya artikel review itu membutuhkan pernyataan penulis tentang bagaimana metode yang digunakan oleh artikel tersebut pada saat dia baik itu mengambil data, menganalisis, sampai kemudian menafsirkan data tersebut sehingga menjadi kesimpulan. Nah, ini juga ciri khas dari artikel jurnal itu, dia punya kesimpulan. Berbeda dengan opini atau review atau opini atau esai yang kadang-kadang itu tidak ada kesimpulannya. Nah, kalau artikel jurnal pasti punya kesimpulan. Jadi di tugas kemarin kan teman-teman sudah dapat tugas toh membedakan. Nah, kalau ada yang bisa menemukan keperbedaannya terkait dengan kesimpulan, nah itu bagus sekali ya. Silakan dilihat saja hasilnya nanti di Sikelon. Selanjutnya itu adalah book review ya. Book review ini biasanya kita sebut juga dengan resensi buku. Book review itu punya ciri khas, dia komparatif, jadi membandingkan satu karya dengan karya yang lain, baik itu karya oleh penulis yang sama atau penulisnya berbeda tetapi pada buku yang sama, pada buku yang dengan tema yang sama. Jadi umpamanya tentang manajemen dakwah oleh si A, lalu kalau kemudian mau di review itu biasanya di dalam reviewnya itu ada pembandingan antara karya ini dengan karya orang lain, atau membandingkan karya si A, umpamanya penulis A itu punya banyak buku. Pada saat mereview bukunya, maka kita mencoba membandingkan buku yang sedang direview ini dengan buku yang lain ditulis oleh orang yang sama, dari sisi kualitas, isi, dan lain sebagainya. Nah, book review itu juga interpretatif, dalam arti begini, kita melakukan interpretasi, semacam penafsiran tentang bagaimana cara si penulis ini menyusun karyanya, lalu kemudian makna karya tersebut bagi keilmuan dan lain sebagainya. Itu kita bahas dalam model interpretasi dan analisis ya. Jadi book review itu biasanya memberikan semacam penilaian pribadi. Jadi kita memberikan penilaian terhadap buku tersebut, apa kelebihan dan kekurangannya sehingga menarik untuk dibaca oleh orang lain. Sedangkan yang terakhir adalah ensiklopedia. Jadi ini bagian yang terakhir yang kita bahas di pertemuan ini. Ensiklopedia bisa kalian cari di perpustakaan, khususnya tebal. Kalau yang online itu yang sering dipakai oleh dan sering diakses itu adalah Wikipedia ya, itu ensiklopedia sebenarnya. Ciri khasnya itu dia sistematis dalam arti alfabetis, jadi disusun berdasarkan abjad A, B, C, dan seterusnya. Dan isinya lebih pada hal-hal yang bersifat informatif, ada definisi, ada tanggal lahir, dan lain sebagainya ya. Nah, itu ensiklopedia. Nah, bagian akhir dari materi ini adalah terkait dengan menulis esai. Bagaimana kemudian kita akan menulis esai, apa yang harus dilakukan? Pertama, dalam proses menulis esai itu yang harus dilakukan pertama adalah menentukan isunya, apa yang akan kita tulis dalam sebuah esai tersebut. Tentukan isunya, lalu kemudian kalau sudah ketemu isunya yang mana, cari tulisan dengan tema yang sama. Browsing lah, kemudian cari entah itu di majalah, koran, buku, ataupun yang lainnya yang membahas tentang hal yang sama.
Setelah ketemu, kita kumpulkan, kita baca, baru kemudian buat outline. Jadi kita akan menyusunnya dalam bentuk yang seperti apa. Jadi membuat outline itu yang membuat semacam garis besar apa yang akan kita bahas, dimulai dari A, B, C, D, dan seterusnya sampai terakhir. Nah, dari masing-masing outline itu nanti akan dikembangkan menjadi paragraf. Satu outline menjadi satu paragraf. Umpamanya kita buat esai tentang haji di masa pandemi, ya. Dimulai dari mana? Jadi umpamanya kita mulainya dari apa yang sudah berlaku saat ini, jadi terkait dengan aturan-aturan untuk masuk Mekah itu seperti apa gini. Jadi dimulai dari situ, lalu kemudian dikembangkan dari aturan pemerintah Arab Saudi mengenai ibadah di masa pandemi, lalu dilanjutkan dengan perkembangan minat umat Islam untuk datang ke Mekah, lalu kebijakan pemerintah Indonesia mengenai bepergian ke tanah suci dan seterusnya, ya, sampai kemudian selesai dibahas mengenai bagaimana kemungkinan melaksanakan ibadah haji di masa pandemi. Nah, jadi buat outline-nya dulu A, B, C sampai pokoknya dari satu tema itu kita buat outline 10. Jadi 10 item yang akan dibahas. Nah, setiap item itu kemudian dikembangkan menjadi paragraf. Jadi kalau ada 10 outline, 10 item di outline tersebut, maka nanti dia akan menjadi 10 paragraf. Kalau satu item itu menjadi satu paragraf. Nah, kita akan mencoba berlatih membuat esai. Berikut ini adalah beberapa tema yang bisa dipilih. Pertama, umroh pada masa pandemi, dakwah entertain di era milenial, peran remaja muslim pada masa pandemi, merger bank syariah itu perlu atau tidak, ya. Jadi sudah tahu kan sekarang ada Bank Syariah Indonesia, itu merger dari beberapa bank syariah. Haji tua, haji muda, pilih yang mana? Sertifikasi halal pada non makanan perlu atau tidak? Jadi umpamanya sapu, kuas itu sekarang disertifikasi halal. Lalu pernah lihat kulkas? Kulkas itu ada yang disertifikasi halal. Nah, itu perlu nggak sebenarnya dilakukan, ya. Jadi silahkan dipilih temanya, masing-masing orang membuat satu, lalu kemudian menulis esai ini dengan sebaik-baiknya. Nanti hasilnya itu dikirimkan ke media massa, ya. Nanti ketentuannya bagaimana silahkan dibaca di Siklon. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ini, mudah-mudahan bermanfaat dan selamat belajar menulis esai. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.